Oke, bertemu lagi ya di video pembelajaran saya yang kesekian kali ya. Nah, sekarang begini kita akan lanjutkan ya. Ini contoh soal yang kedua. Tadi ini sudah bagian pertama, sekarang ini bagian yang kedua. Ya. Ini sudutnya, kalau yang tadi contoh soal satu sudutnya dalam satuan derajat ya. Sekarang yang kedua ini dalam satuan pi radian. Nah, ini kalian pelajari baik-baik ya tentang konversinya ya. Karena kalau kalian tidak mempelajari dengan baik konversinya, nanti kalian akan kesulitan di sini. Yang jelas ini kan belum selesai gitu ya. Kalian harus jadikan dia sudutnya dalam derajat dulu. Kalian harus paham ini berapa derajat. Nah, itu harus kalian pahami dulu. Oke, saya akan copy lagi buat kalian yang bingung ya. Kalau kalian bingung ya. Nah, pi per 4. Pi itu 180 ya. Ingat ya, pi itu 180 derajat ya. Kita anggap 1 pi itu nilainya itu 180 derajat. Substitusi ya, bukan dianggap ya, memang segitu nilainya. Oke. Sebentar, kita akan masukkan dulu ya. Nah, kalian sebenarnya tidak dibuat perhitungan begini juga tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting kalian paham ya, ini nilainya berapa pi ini gitu, bukan 3,14 tetapi 180 derajat. Saya masukkan saja 180. Nah, ini langkah pertama ya. Oke. Langkah yang selanjutnya ini saya turunkan saja ya biar kelihatan. Saya akan copy lagi. Ya. Ini saya copy saja ya. Copy lalu saya paste di sini. Ya. Kita lanjutkan prosesnya ya. Tangan berapa itu? 180 bagi 4 ya. Nanti kalian harus bisa menghitungnya ya. 180 bagi 4 itu 45 derajat. Berarti tangan 45 derajat. Pas warnanya merah ya, berarti saya masukkan saja langsung. Ya. 180 bagi 3 itu 60 ya, hasilnya 60. 60 saya copy 60 di sini. 60. Ya, 60 derajat. Warnanya biru. 180 bagi 6 itu hasilnya 30 derajat. Ya, ini 30 derajat. Oke, 30 derajat. Oh, kok saya taruh di situ tadi ya? Sudah saya copy ini ulang. Copy lalu di paste di sini. Ya, saya sudah copy paste. Kita lanjut nilainya berapa ya? Kita masukkan sekarang. Tangan 45 derajat itu nilainya 1 ya. Kalian bisa lihat tabelnya ya, nilainya 1. Sinus 60 derajat ya. Sinus 60 derajat itu 1 per 2 akar 3. Ini dia nilainya. Copy lalu paste di sini ya. 1 per 2 akar 3. Saya jadikan biru, saya tebalkan. Tangan 30 ya, tangan 30 itu 1 per 3 akar 3. Ini saya masukkan. Mana dia? 1 per 3 akar 3. Ya, copy paste. Lalu ini saya tebalkan. Nah, seperti ini kira-kira. Kita lanjut lagi, hasilnya berapa? Di sini ada operasi campuran ya, operasi hitung campur. Ada perkalian, ada penjumlahan. Ingat, meskipun dia di depan, yang kalian dulukan itu tetap ini, perkalian. Jadi ini yang kalian operasikan dulu ya. Tetap harus seperti itu. 1 saya biarkan, meskipun dia di depan ya, dia paling depan penjumlahan itu. Kalian jangan kerjakan itu dulu. Ini yang kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita pakai teknik yang tadi saja. Berarti saya buatkan tanda kurung ya. Kurung, kurung.
kurung, kurung. Ya, 4 ya. Untuk pecahan, ini saya bawa ke sini. Kemudian ini juga saya copy, saya paste di sini. Ini akar. Mana dia? Ya, copy paste. Copy paste. Ya, seperti itu. Sekarang kita hitung. Ini satu ini belum dipakai, biarkan saja ya, jangan diapa-apakan ya. Tambah. Kita hitung itu ya hasilnya yang di belakang ini. 1/2 kali dengan 1/3. Atau ini kita coba kerjakan ini ya. Saya lihat dulu ya di sini. Ini ini akar 3 kali akar 3. Ini kan aturannya jelas ya. Bertemu kembaran. Akar kalau ketemu kembarannya, tanda akarnya hilang. Sisanya tinggal 3-nya saja. Nah, itu sudah jelas ya. Ini prinsip bilangan bentuk akar itu. Selanjutnya apa? Itu ada 3 bagi 3. Ingat, ini beda ya posisinya ya. Satu di atas, satu di bawah. Boleh kalian coret kalau seperti itu kondisinya. Kalau begitu, satunya di atas, satunya di bawah. Setelah disederhanakan, berarti kan yang tersisa ini kan habis. Ya, sehingga itu nanti, ini biar kalian tidak bingung ya. Kalian belajar hitung dasar ya. Karena trigonometrinya itu sebenarnya sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Nah, setelah 3 bagi 3 itu selesai, jadi ini hilang. Nanti yang tersisa di sini tinggal 1. Ini ya, hasil dari ini. Nah, berapakah hasilnya? 1/2 kali 1, ini dikalikan. Itu hasilnya ya 1 juga. Itu hasilnya 1/2 maksud saya ya. Jadi perkalian dengan diri sendiri itu ya hasilnya 1/2. Nah, ini yang kita kerjakan sekarang. Kita kerjakan ini. Berapakah hasilnya? Oke. Saya taruh di bawah saja ya kalau begitu ya. Supaya tidak membingungkan kalian. Ini kan apa namanya ya? Operasi pecahan, penjumlahan pecahan, jika dia itu penyebutnya berbeda, itu kan 1 ya. 1 ini jadinya 2/2. Ya, ini 2 kali 1 hasilnya 2/2. Silahkan kalian pelajari ya caranya itu bagaimana. Nah, oke, saya tandai merah ya. Belajar operasi hitung pecahan ya. Silahkan dipelajari baik-baik. Nah, ini kita jumlahkan biasa ya. Penyebutnya sudah sama 2. Berarti 2 tambah 1 hasilnya nanti 3/2. Ya, saya hapus saja salah satu ya. Salah satunya dihapus. Kemudian ini saya hilangkan tebalnya. Saya jadikan hitam. Ini jadinya 3/2. Ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi hasil operasi ini 3/2. Apakah mesti sepanjang ini? Sebenarnya tidak. Kalau kalian sudah memahami operasi dasar hitungnya ya, saya rasa tidak perlu sepanjang ini ya. Pendek pun tidak masalah. Yang penting benar ya, jangan asal coret. Jadi kalian pelajari baik-baik operasi pecahan ya. Seperti ini ya, sebenarnya ini sederhana. Trigonometrinya sudah selesai. Trigonometri itu dipakainya hanya di sini saja untuk mencari nilai trigonometri ini. Berapa-berapa yang dimasukkan ke sana. Sisanya hitungan dasar. Ya, seperti ini ya prosesnya ya. Ini sepertinya soalnya kan saya tambah lagi satu contoh soal supaya ada variasi soal ya. Oke. Silakan dipelajari baik-baik cara hitung pecahan bagaimana ya. Saya mungkin tidak akan sempat bahas itu terlalu detail karena masih ada materi kalian yang lain. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran saya yang lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini jawabannya ya. Sudah kelihatan? Oh, belum. Ya, begini. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.